Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan rambut kalian dan kepala-kepala kalian, dan kaki kalian sampai mata kaki. Jadi ini adalah dalil wudhu. Wudhu kita lakukan sebelum atau untuk mengangkat hadas kecil. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus berwudhu, ya. Begitu juga jika ingin menyentuh mushaf Al-Quran, membawanya, maka tidak boleh dalam keadaan hadas kecil, harus dalam keadaan berwudu. Tapi kalau membaca Al-Quran, boleh saja dalam keadaan hadas kecil. Jadi misalnya lagi dalam keadaan hadas kecil, kita ingat-ingat hafalan kita, kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, itu kan Al-Quran. Boleh gak dibaca dalam keadaan hadas kecil? Boleh. Tapi kalau junub gak boleh. Kalau dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun gak lihat, walaupun gak nyentuh. Jadi kita lagi murajaah, lalu kita lafadzkan, itu nggak boleh kalau junub. Tapi dalam hati boleh, karena yang disebut membaca itu adalah apa yang diucapkan, itu yang namanya membaca. Bagaimana dengan perempuan haid? Perempuan haid nggak boleh baca Quran. Terus gimana dong kalau dia dalam belajar misalnya, atau sebagai ustadzah yang ngajar? Maka dalam mazhab Syafi'i ada caranya. Caranya adalah diniatkan zikir. Jadi baca Qurannya diniatkan apa? Zikir. Atau baca Qurannya diniatkan doa, gak masalah. Tapi kalau dia tidak niatkan begitu, maka dia tidak boleh membacanya dalam keadaan haid, ya. Nah, wudu untuk mengangkat hadas kecil. Dalam Al-Quran cuma 4 yang dibasuh tadi. Dalam Al-Quran cuma 4 yang dibasuh: wajah, kemudian tangan sampai siku. Sampai siku bukan berarti sampai sini, tapi sikunya semuanya masuk, ya, tangan sampai siku. Kemudian kepala, dan kemudian kaki sampai mata kaki. Berarti mata kakinya harus masuk. Lalu kok kita wudunya tangan dulu, kemudian mulut, kemudian hidung, padahal Al-Quran bilangnya wajah? Apa jawabannya? Karena yang dalam Al-Quran itu adalah basuhan yang wajib. Sedangkan ketika kita basuh tangan, kemudian mulut, kumur-kumur, kemudian hidung, itu adalah basuhan sunnah. Jadi yang biasa kita lakukan, sudah kita lakukan sunnah, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang sering kita lupa, atau mungkin karena kita dengar dari dai lain, ya, masalah niat. Dalam Al-Quran tadi tidak disebut niat. Dalam hadis juga tidak ada mengatakan kalau mau berwudu niatlah, nggak ada. Tetapi ulama mengatakan semua ibadah harus ada niatnya, harus diniatkan. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niatnya. Semua ibadah harus diniatkan. Karena kalau tidak diniatkan, nanti ibadah itu walaupun gerakannya gerakan ibadah, ritualnya ritual ibadah, tetapi tidak dianggap ibadah. Maka sebelum kita basuh wajah, kita harus niat. Niat apa? Niat wudu. Karena kalau enggak, nanti dianggap basuh biasa. Dan ini, masalah niat ini penting, karena bagi yang paham nanti, dia bisa menjelaskan seperti ini. Sebaiknya kita kalau misalnya dalam keadaan hadas kecil, habis pipis langsung wudu, habis pipis selesai wudu lagi. Selalu kita berwudu, selalu berwudu. Itu terbaik sudah, ya. Pertanyaannya, perempuan yang haid, perempuan haid gak boleh wudu. Perempuan haid gak boleh wudu. Bagaimana caranya supaya dia memiliki kebiasaan berwudu, padahal dia terhalang dengan haidnya? Jawabannya apa?
Jawabannya ketika dia melakukan wudhu dalam keadaan haid, jangan niat wudhu, niat aja untuk bersih-bersih udah. Maka gerakannya walaupun gerakan wudhu tapi tidak dinilai wudhu. Jadi masalah niat itu penting. Ya, nggak bisa kita katakan gerakan perginya kita ke kamar mandi sudah dibilang niat. Enggak. Itu memang ada pendapat ulama Hambali ya, yang sekarang sering kita dengar juga. Pergimu dari rumah menuju masjid sudah disebut niat. Jadi nanti wudhu langsung wudhu, nggak usah niat karena sudah tahu pasti perjalanan kita ke masjid ya pasti kita begitu ngapain untuk wudhu, nggak perlu lagi niat. Kemudian sholat, nggak perlu lagi niat. Kenapa? Karena pasti sholat subuh. Mau sholat apa lagi? Ya, itu memang ada pendapat yang seperti itu. Cuma saya bisa bantah, bisa dibantah. Sekarang kita tadi sholat subuh, ya. Sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa itu? Qobliyah, bagus. Sebelum qobliyah 2 rakaat lagi. 2 rakaat apa Pak? Masya Allah. Sebelum tahiyatul masjid 2 rakaat lagi Pak. 2 rakaat apa itu? Bagus. Sebelum 2 rakaat itu 2 rakaat lagi apa lagi itu? Tadi sudah disebut tahiyatul masjid. Kemudian habis itu sholat subuh. Habis itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat dia. 2 rakaat apa kira-kira? Nggak mungkin badi, syuruk nanti masih lama. Nggak mungkin badiah karena nggak boleh badiah kan? Setelah 2 rakaat, 4 rakaat dia sholat. Disinilah kita bakal mengakui bahwa pentingnya atau setiap ibadah harus ada niat. Tadi Bapak bilang qobliyah dulu. Sebelum qobliyah tadi tahiyatul masjid. Sebelum tahiyatul masjid sholat sunnah, wudu. Itu bagus banget. Ya. Tapi bisa aja 2 rakaat yang pertama dia itu adalah pokoknya subuh waktu itu dia belum kerjakan. 2 rakaat setelahnya adalah sholat hajat. 2 rakaat sebelum sholat subuhnya baru qobliyah. Kemudian sholat subuh, kemudian 2 rakaat. 2 rakaat apa kira-kira? Bisa jadi sholat hajat juga, atau bisa jadi qadha dia subuh. Terus 4 rakaat, pasti ini qadha sudah. Kalau nggak qadha zuhurnya, qadha asarnya, atau qadha isya'nya. Jadi nggak mungkin dari perjalanan itu semua digabung. Jadi setiap itu dia harus setiap dia takbir dia harus apa? Niat, karena dia harus membedakan antara sholat yang ini dengan sholat yang ini. Nah, begitu juga dengan wudhu. Kalau seandainya cukup ke kamar mandi saja sudah disebut niat, maka perempuan yang haid nanti jadi masalah ketika dia mau latihan atau membiasakan berwudhu, ya. Karena perginya ke kamar mandi setelah masuk waktu sholat pasti wudhu, berarti nggak boleh dia lakukan. Ya, jadi itu bantahannya ya. Maka kalau bagi saya yang paling kuat justru harus setiap ibadah tersebut dia harus berwudu. Berniat. Karena kalau dan niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Kalau dia perbuatannya nanti seperti tadi, pergimu dari rumah menuju masjid, ya, berarti aku mau sholat subuh kan kayak gitu kan? Kemudian ke masjid, lalu wudu, kemudian sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i disebut tekad. Disebut apa? Tekad. Baru tekad. Jadi kalau maksud hatinya sekarang, pekerjaannya nanti disebut tekad. Maka yang disebut niat adalah maksud hatinya sekarang, pekerjaannya juga sekarang. Kemudian masalah niat ini apakah harus diucapkan nawaitu wudu? Jawabannya tidak. Niat itu adalah yang terbesit dalam hati. Jadi ketika dia berwudu, dalam hatinya aku wudu, udah cukup, itu disebut niat. Gak perlu nawaitu wudu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Tidak perlu sampai segitu. Ya, yang penting ketika dia berwudu, dalam hatinya dia mengatakan saya berwudu. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara niatnya.
Innamal a'malu binniyat. Oke. Kemudian ketika wudu berarti harus niat. Terus apa niatnya? Gak diajarkan. Sholat juga gak diajarkan niatnya gimana. Maksudnya gak diajarkan bacaannya gimana, itu gak diajarkan. Ya. Jadi kalau seandainya dia mengatakan, kalau dalam hatinya mengatakan nawaitu wudu, bid'ah, karena Rasulullah gak pernah ngomong kayak gitu. Kalau ketika sholat kita baca usolli fardhan zuhri, usolli fardhan subhi, bid'ah, karena Rasulullah gak pernah ngajar begitu. Maka jawabannya adalah, kalau demikian apapun niatnya juga bid'ah, apapun bacaannya juga bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan niatnya itu lafaznya seperti apa. Nah, artinya apa yang kita lakukan ini adalah benar sudah, nggak usah pusing, ya kan? Kalau mau sholat niatlah, pasti pertanyaannya adalah niatnya gimana, kan begitu. Kalau mau wudu niatlah, pasti pertanyaannya niatnya gimana, kan begitu. Akhirnya ulama mengatakan ya yang penting maksudmu itu apa, wudu, maka sebut wudu. Aku berniat wudu, berarti kalau bahasa Arabnya nawaitu wudu. Kalau sholat, aku berniat, aku berdiri untuk sholat, berarti usolli fardhon subhi, sholat fardu subuh. Kira-kira seperti itu. Itu masalah niat. Setelah niat barulah membasuh wajah. Wajah itu ininya apa namanya? Dimensinya. Dari tempat ujung rambut yang atas ini tumbuh sampai dagu yang bawah, dagu, ya. Tapi kalau sudah masuk ke leher bawah, di belakang dagu itu sudah bukan. Ya, di sampai dagu yang bawah. Kemudian lebarnya bagian putih sebelum telinga. Bagian putih sebelum telinga. Jadi ini semua disebut wajah. Dalam bahasa Arab wajah itu yang menghadap. Makanya ini wajah itu, wajahiyah, illadhi, ya kan itu kan? Itu menghadap dia. Berarti alis termasuk wajah, ya. Kelopak mata termasuk wajah, kemudian bulu mata termasuk wajah, hidung termasuk wajah, ya. Kemudian kumis termasuk wajah, bibir termasuk wajah. Apakah mulut termasuk wajah? Jawabannya enggak. Berarti mulut tidak wajib untuk dibasuh, ya. Kalau Hambali mengatakan mulut wajib untuk dibasuh, kalau Syafi'i enggak. Nah, sekarang semua bulu yang ada di wajah ini, itu wajib airnya, air wudunya menyentuh kulit. Semua bulu yang ada di wajah, air wudunya itu wajib menyentuh kulit. Dan yang dikasih keringanan adalah jenggot. Jenggot dikasih keringanan. Kalau jenggotnya tebal, apa itu jenggot tebal? Kita nggak bisa melihat warna kulitnya. Jenggotnya tebal. Jenggot itu di bagian dagu saja. Kalau di samping-samping ini bukan jenggot, secara syariat bukan jenggot, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya aridhon. Kalau orang Indonesia bilang apa? Cambang, jambang, brewok, ya. Jadi jenggot cuma yang di dagu saja. Seluruh bulu di wajah ini airnya harus kena kulit, kecuali jenggot. Jika tebal, cukup kena jenggotnya saja sudah boleh. Sedangkan sunnahnya digaruk-garuk sehingga masuk ke dalam airnya. Itu sunnah. Tapi seandainya dibiarkan di sini aja cukup. Kalau kepala yang penting kena rambut sudah cukup, nggak perlu kena kulit kepala. Jadi ada perbedaan antara rambut di wajah dengan rambut di kepala. Kalau rambut di kepala, yang penting kena rambut, airnya sudah sah. Sedangkan kalau di wajah harus kena kulit, kecuali jenggot masih dikasih keringanan. Makanya kalau punya kumis tebal, apalagi kumis ini kan letaknya di bawah hidung nih. Pas kita begini, pas kita kayak gini, pasti air yang di kumis ini sedikit ya, karena sudah dari atas ya. Maka mau nggak mau kumis harus digaruk-garuk supaya masuk itu airnya ke dalam kumis. Kalau kumisnya tebal. Jadi orang yang punya, ini teman saya orang pas belajar orang Yaman, dia kan tahu sunnahnya itu mencukur kumis dan memelihara jenggot. Saya bilang, kok kamu saudaramu
kampungmu semuanya berkumis nih laki-lakinya. Karena saya berkunjung ke kampungnya kan. Dia bilang apa? Dia kalau di kampung kami atau di apa istilahnya itu? Suku kami ya, suku, karena ini suku. Kalau di suku kami, kumis itu menunjukkan kejantanan katanya. Oke. Tapi kan boleh jantan-jantan, tapi ketika wudhu nanti apa? Harus garuk supaya masuk. Begitu juga yang punya brewok. Ya, karena ini masih dalam TV, ya mau nggak mau dia harus apa? Masukkan airnya. Itu aja. Apapun yang menghalangi dari air, menghalangi air ke kulit maksudnya ya, menghalangi air ke kulit di wajah, maka nanti wudhunya nggak sah. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, boleh gak ya kira-kira istri saya pakai bulu mata palsu? Jawabannya apa? Kalau boleh, boleh aja. Yang dijepit, kalau boleh, boleh aja. Tapi nanti jadi masalah pas kapan? Pas wudhu, karena ada bagian yang tidak kena air. Jadi semuanya ini harus kena, ya, harus kena. Seperti itu. Nah, tapi nanti ada masalah kalau seandainya bulu mata palsunya bukan di klep, tapi di sambung. Kalau itu nanti hukumnya lain lagi, karena Rasulullah melaknat wanita-wanita yang meminta disambungkan rambutnya dan juga bulu matanya. Kemudian setelah wajah apa? Tangan sampai siku ya, tangan sampai siku. Tangan ini termasuk bagian depan kuku ini. Karena Rasulullah pernah kejadian sebentar saya cari dulu hadisnya tadi. Jadi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu membasuh tangannya, tetapi tidak ke depan, tidak kena kukunya, tidak ke tempat kukunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk ulangi wudunya. Ya, jadi bagian kuku, bukan kukunya ya, bukan dalamnya, bukan, tapi ininya apa namanya, kulitnya ini. Coba kalau kuku kita pendek ya, kuku kita pendek, maka bagian ini masih kelihatan kan, di bawah kuku ini masih ada daging. Nah ini termasuk tangan, maka harus kena dia. Jadi yang masalah nanti kalau kukunya panjang. Kalau kukunya panjang, dia nggak otomatis itu kena, maka dia harus masukkan itu airnya. Kan repot, ya enggak? Ya, jadi kita cari yang mudah-mudah aja untuk memudahkan kita dalam berwudu gitu ya. Kita mau ikut-ikutan tren misalnya yang cewek-cewek biasanya kukunya dipanjang-panjangin ya, orang-orang bule ya, atau yang non muslim biasa suka kukunya panjang-panjang. Kukunya panjang-panjang. Iya bawa tangan kanan, ini tangan kiri lagi kukunya panjang-panjang. Dan nanti nempel-nempel kalau seandainya istinja, kemudian pas wudu juga harus masukkan airnya ke situ, susah kan? Sama seperti tadi kumis tebal. Nah, tangan sampai siku, berarti sikunya harus masuk. Disunahkan dalam basuhan, disunahkan untuk memanjangkan basuhannya, memanjangkan. Jadi Abu Hurairah ketika berwudu, ketika tangan dia panjangkan basuhannya sampai ke ketek, sampai ke ketiaknya. Ketika ditanya kenapa ya Abu Hurairah, karena nanti kata Abu Hurairah apa? Karena wudu ini akan orang yang suka berwudu nanti nampak cahaya nanti di akhirat, bercahaya nanti, bekas wudunya itu bercahaya. Jadi Abu Hurairah ingin lebih banyak cahayanya, makanya dipanjangkan sampai ke ketiaknya. Oleh karena itu ketika kita nanti di wajah, pas di wajah, maka boleh ini sampai ke telinga. Itu berarti memanjangkan, nggak masalah, ya, memanjangkan sampai telinga. Kalau tangan berarti manjangkan sampai sini, nggak masalah. Kaki manjangkannya sampai ke lutut misalnya, nggak masalah. Ya, itu diambil dari perbuatannya Abu Hurairah. Ya, memahami dalil bahwa nanti di akhirat kita bercahaya karena bekas air wudhu, maka dia ingin lebih banyak cahayanya. Kemudian membasuh kepala. Nah ini yang sering jadi perdebatan orang. Membasuh kepala, apakah seluruh kepalanya atau sebagian saja? Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagian saja.
Karena ayat wamsahu biru'usikum, ayatnya itu yang tadi saya sebut di awal. Maka basuhlah biru'usikum, baknya itu adalah bak sebagian, sebagian dari kepala-kepala kalian. Dalam bahasa Arab jamak itu minimal 3. Oleh karena itu kepala-kepala jamak berarti minimal 3 helai rambut. Itu dia. Nanti misalnya udah pakai kopiah malas dibuka, atau misalnya pakai imamah itu yang kayak orang Arab itu. Saya sering juga pakai imamah seperti itu. Maka daripada buka habis itu begini, habis itu masukin lagi, maka sudah cukup begini saja. Perempuan yang lagi pakai jilbab juga sama. Tinggal gini aja sudah cukup. Ya. Dalilnya wamsahu biru'usikum. Jadi bukan Arab, ada dalilnya. Sedangkan mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan harus semuanya. Dalilnya apa? Dalilnya wamsahu biru'usikum, sama juga. Dalilnya sama, wamsahu biru'usikum. Jadi baknya itu bukan bak sebagian, tapi seluruhnya. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa ya, satu dalil ternyata berbeda pemahaman ulama memahaminya. Jadi itu hal yang wajar adanya perbedaan pendapat ulama. Kemudian misalnya kita baca Bulughul Maram, ada di situ dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membasuh kepalanya dari depan ke belakang, ya kemudian ke depan lagi. Maka itu jadi dalil penguat bagi madzhab Hanafi. Dalil penguat. Terus Syafi'i gimana? Menganggap itu apa? Menganggap basuhan seperti itu adalah sunnah. Sunnah basuhannya. Dan dikuatkan dengan dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mughirah bin Syu'bah, ya diriwayatkan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan membasuh jambulnya bagian depan, ya, kemudian dan amamatihi wa ala amamatihi, dan di depannya, jadi bagian sininya aja, seperti itu. Jadi ada hadisnya rupanya. Artinya kalau kita berislam ya, maka mau nggak mau kita harus mendengar ulama sebelum kita nih ngomongnya seperti apa. Yang jadi masalah kalau kita comot-comot. Oke, kalau gitu wudunya repot ini kalau wudunya Maliki. Wudunya Syafi'i aja lah gampang, gitu ya. Kemudian masalah, tapi Syafi'i berat masalah air. Berat dia masalah air. Air bekas wudu nggak boleh lagi dipakai wudu. Air bekas mandi wajib nggak boleh dipakai wudu, udah nggak boleh lagi. Nggak boleh juga dipakai untuk mencuci najis, karena sudah mengangkat hadas. Kalau Maliki gampang, air itu cuma dibagi dua, suci menyucikan sama mutan najis. Jadi bekas wudu, bekas mandi masih boleh dipakai lagi wudu dan mandi. Akhirnya kita bilang kalau air itu yang benar tuh Maliki. Jadi kalau wudu yang benar Syafi'i, kalau air yang benar Maliki. Pertanyaannya kamu siapa sehingga bisa menyimpulkan seperti itu? Apa kemampuan kita untuk menentukan seperti itu? Ya, kecuali kalau kita mufti, sebaiknya kamu lakukan ini karena ada ulama yang membolehkan, misalnya. Tapi kalau kayak kita, maka sebaiknya kita pegang tuh apa yang mau kita pegang, mau mazhab yang mana. Setelah itu dari A sampai Z itu ikuti. Kecuali nanti ada fatwa ketika sudah mentok baru bisa ngikutin yang lain. Tapi kalau kebanyakan yang dari kita lakukan adalah dai-nya menjelaskan, jadi dalilnya seperti ini, yang benar adalah Imam Malik. Kalau yang ini dalilnya seperti ini, yang benar adalah Imam Syafi'i. Insya Allah. Nah sekarang dia sedang jelasin madhabnya dia sendiri, dan yang dengar ngikutin madhabnya Ustadz itu, yang bakal berubah nanti 5 tahun lagi. Setelah saya pikir-pikir, ternyata yang benar adalah itu yang terjadi biasanya. Jadi sebaiknya ya satu madhab itu aja kita jalani, ya, sampai akhirnya bertambah ilmu kita, baru kita bisa, oh ternyata untuk masalah ini bisa pakai yang ini misalnya. Kemudian itu masalah kepala ya. Jadi kalau ditanya basuh kepala apakah harus semua?
Jawabannya kalau menurut Syafi'i sebagian saja. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran itu. Kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah cuma di bagian depan, ya. Beliau pernah melihat Rasulullah bagian depan. Sedangkan Imam Malik dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran itu juga bahwa harus seluruh kepalanya, dan dalil bahwa Rasulullah seperti ini, ya. Lalu setelah itu, setelah kepala apa? Kaki, ya, sampai mata kaki. Maka kaki ini juga semuanya, ya, termasuk sela-sela jari ini harus kena semua. Biasanya otomatis sudah, biasanya otomatis. Yang sering luput adalah justru tumit. Yang sering luput justru tumit. Kalau kita begini, biasanya ada tuh bagian tumit yang masih kering. Itu tuh berarti nggak sah wudhunya. Sampai mata kaki, berarti mata kakinya masuk. Lalu yang terakhir rukunnya, itu basuhan sudah selesai. Terakhir rukunnya harus tertib atau berurutan. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut. Gak boleh dia, sudahlah yang namanya wudhu, yang penting kita basuh aja. Jadi dia basuh kaki dulu, kemudian kepala, kemudian itu nggak bisa. Harus ngikutin ayat tersebut. Berarti wajah, tangan, kepala, dan kaki. Adapun sunnahnya adalah dari Humran maula Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan meminta aku membawa air wudhu. Lalu Utsman berwudhu, mencuci tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak, menghirup air 3 kali, kemudian istinsyak, membuangnya 3 kali, gitu ya. Kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan sampai siku 3 kali, kemudian membasuh kepala, tapi gak disebut 3 kali, ya, gak disebut 3 kali. Kepala, kemudian kaki 3 kali. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa kalau yang lain sunnahnya 3 kali basuhan, kecuali kepala cukup 1 kali. Dalilnya apa? Dalilnya yang hadis tadi. Maka jawabannya apa? Ada bantahannya. Sekarang bantahannya adalah, kalau dari tadi disebut 3 kali dan kepala nggak disebut 3 kali, apakah kepala itu maksudnya 1 kali saja, 2 kali, atau tetap 3 kali? Biasanya kalau kita bilang, ya yang itu tolong ya kerjakan ini 3 kali, kemudian yang itu 3 kali, kemudian yang itu, kemudian yang itu, kemudian yang itu 3 kali. Misalnya contohnya gitu ya. Maka kalau tidak ada perubahan jumlahnya, maka tentu kita ngikutin yang tadi 3 kali. Jadi walaupun kepala itu tidak disebut 3 kali, tetapi karena tidak dikatakan kepala sekali atau kepala 2 kali, cukup kepala aja, berarti maksudnya kepalanya berapa kali? 3 kali. Kalau dalam bahasa Arab ada itu, kalau seandainya mau dia ubah, misalnya membasuh wajah salasan, kemudian tangan sampai siku salasan, kemudian kepala roksun wahidah misalnya, sekali saja. Tapi Rasulullah Utsman bin Affan tidak menjelaskannya seperti itu. Dia cuma mengatakan kemudian kepala. Maka dia mengatakan kepalanya cuma sekali. Tapi yang benar insya Allah adalah kepalanya juga tetap 3 kali. Kenapa? Karena tidak mengubah jumlah jumlah basuhannya. Seperti itu ya. Tapi minimal berapa kali? Minimal cukup 1 kali. Nah terakhir sekarang, jadi bagaimana sekarang wudhu? Kalau mau cepat, ya. Kalau mau cepat seperti ini mau cepat. Ya, saya tunjukkan. Apalagi kalau pakai airnya masjid ya. Air masjid itu kan wakaf sebetulnya, bukan air kita. Maka jangan sampai terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini kadang orang di masjid buka keran sekencang-kencangnya, kemudian dia pelan-pelan, dan setiap basuhan 3 kali, habis itu dia baca doa, kemudian kumur-kumur sambil baca doa, padahal airnya sedang sekencang-kencangnya. Kalau kayak gitu jangan. Itu mending yang lakukan itu kalau di ember. Di ember suka-suka kita pelan-pelan, gak masalah. Tapi kalau begini kencang-kencang, maka ya kita harus pahamlah keadaan itu. Jadi gimana caranya cepat? Misalnya kita kencang begitu 1 kali,
tutup. Itu dia. Ya itu ngikutin wajib-wajibnya saja. Itu ngikutin wajib-wajibnya saja. Jadi itu kalau mau cepat ngikutin wajib-wajibnya dan jangan menggunakan air terlalu banyak. Ya. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Banyak Ustaz. Silakan Pak. Belum. Kenapa? Mau nanya. Iya mau nanya ya. Saya pernah diajarin dulu wudhu, Hmm. ini pas di ya kayak di padang pasir gitu ya. Nah, kita dulu pakai masih muda, pakai sepatu semua, tapi sepatu kan air wudhu cuma aqua aja sangunya 1 gelas. Itu hukumnya gimana? Kita dari cuma wudhu, tapi sepatu nggak dilepas, cuma di air gitu aja. Iya, Masya Soalnya Allah. kita tetap pakai sepatu itu. Apa Ustaz? Bagus. Masah ala khufain itu ada babnya sendiri. Nah, tapi Sah ya? Sah. Cuma saya khawatirnya gini, karena ada caranya. Sebelum pakai sepatu itu Bapak harus wudhu dulu. Sebelum pakai sepatu, wudhu sebelumnya. Kan dalam keadaan suci. Boleh nggak sholat pakai sepatu? Boleh. Nggak usah pusing. Boleh pakai sepatu. Bahkan di masjid juga boleh. Karena pernah di Damaj itu di Yaman. Di Damaj. Padahal masjidnya berkarpet, orang datang masuk sholat pakai sepatu juga. Saya bilang, ini padahal berkarpet nih ngapain ya? Di Indonesia jangankan masuk ke karpet, di batas suci itu aja orang sudah gini semua melotot, ya. Jadi boleh ya sholat pakai sepatu. Nah sekarang udah wudhu pakai sepatu sholat. Setelah itu apa? Pasti Bapak kerja itu kan, kemudian pipis, berarti kan batal wudhu. Nah sekarang mau wudhu lagi untuk sholat asar misalnya, mau wudhu lagi, nggak usah buka sepatunya. Jadi wudhu seperti biasa, pas kaki, pas sepatu, tinggal usap atasnya saja, sah. Seperti itu. Cuma untuk dia bisa melakukan itu, sebelum pakai sepatu harus apa tadi? Wudhu dulu. Nah, ketika sudah pakai sepatu, batal wudhunya, baru bisa melakukan masalah kufain. Kayak gitu. Ya karena kita berangkatnya pada subuh. Iya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz, kemarin saya kena lem Alteco kan. Iya. Bersihin, kirain udah bersih gitu ya kan? Ya, udah bersih lah. Sholatlah ke masjid sini, mau sholat ke sini gitu. Begitu mau sudah mau takbiratul ihram, masih ada kasar-kasar gitu loh. Iya. Lemnya Belum bersih gitu ya. gosok-gosok lama sekali. Jadi waktu itu saya ikut sholat dulu. Iya. Ikut sholat karena kan bingung kan ya. Udahlah saya sholat dulu. Terus setelah sholat lama ya mungkin sejaman ya baru dengan cara macam-macam saya tambahin apa bensin apa. Nah itu gimana ya Dad ya kalau sudah mepet begitu waktu apa misalnya apa yang ekstrim subuh ya. Iya. Subuh kan bisa akhir matahari terbit gitu. Itu gimana ya Dad? Itu pertanyaannya kalau kena lem Alteco, misalnya betul-betul lem Alteco kita ini kan ada air situ, tembus nggak airnya? Enggak tembus kan? Nggak tembus ya? Iya. Itu sudah confirm ya seperti itu ya? Nggak tembus? Iya, belum percobaan sih kan, tapi insya Allah kan itu apa plastik ya, kayak plastik ya, betul-betul plastik, kita dilapisi plastik ya. Berarti kalau demikian memang nggak sah wudhunya. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia ya harus dia bersihkan sampai dia jadi kotor nanti sholatnya, nggak berdosa. Iya nggak berdosa, dia kan harus bersihkan. Ya dia harus bersihkan. Kamu siapkan tempat sholat. Kenapa? Kamu siapkan tempat sholat. Itu teorinya begitu Pak ya. Teorinya begitu. Jadi kalau ada yang menghalangi dari air kulit tempat yang perlu wudhu, misalnya Bapak di sini kena Alteco-nya ya nggak masalah, orang di sini nggak perlu wudhu di sini. Jadi pas di bagian yang harus berwudhu, disitulah ada penghalang dari air, penghalang dari air ke kulit ya. Yang wajibnya aja Pak. Jadi misalnya Bapak kenanya di telinga ini sunnah, ya, maka tidak apa-apa. Tapi ini kenanya di tangan ini wajib. Berarti mau nggak mau dia harus bersihkan dulu. Ya, apa boleh buat waktunya udah lewat. Enggak, kalau seandainya teori rinciannya gini, sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu, walaupun belum bersih. Setelah itu bersihkan, habis itu sholat lagi. Itu yang mau yang detailnya seperti itu. Sholat menghormati waktu.
seperti itu. Jadi tetap sholatnya. Sholat tapi menghormati waktu nggak sah, belum sholat. Belum sah ya. Satu dibersihkan. Bersih. Dan kodok. Kemudian sholat lagi. Oh. Nah, iya. Bagaimana kalau luka, Ustaz, luka? Apa? Luka. Luka? Nah, luka terbakarkan dan Terus? tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Gimana hukumnya? Oh itu, kalau yang seperti itu, Pak, wudhu seperti biasa. Pas bagian ini jangan wudhu, karena nggak boleh kena air kan? Ya. Gimana caranya sekarang supaya nggak tunggu lagi selesai luka baru bisa sholat kan? Maka bagian yang ini tayamum. Oh. Tayamum untuk yang nggak kena air. Jadi gini nanti, dah habis wajah berarti tangan kanan kan? Pas tangan kanannya luka, udah selesai. Itu untuk tangan kanan, tangan kirinya nggak luka, baru pakai air lagi tangan kiri. Kayak gitu. Jadi kalau lukanya di sini, kemudian lukanya di kaki kiri, berarti ini habis itu begini untuk tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian ininya pakai air, pas kaki kanan pakai air, pas kaki kirinya tayamum lagi, seperti itu. Ya, sampai segitunya rinciannya ya. Berapa banyak kodok ini? Enggak perlu kodok, sudah aman aja. Sudah lalu. Sudah diampuni, sudah diampuni. Ingat nggak tapi? Enggak lah. Alhamdulillah begitu. Yang jadi masalah kalau ingat. Ya satu dua ingat lah. Biasanya kalau nggak tahu diusur, ya. Kalau nggak tahu. Itu teorinya, saya cuma ngasih tahu teorinya seperti itu. Cuma nanti kalau ada yang bilang enggak, kamu kan ingat, ulang. Ya, walau alam. Dan itu masing-masing mazhab berbeda tuh. Apa itu? Masing-masing mazhab. Saya nggak tahu kalau yang luka mazhab lain, saya nggak tahu. Saya tahunya cuma yang Syafi'i tadi. Caranya Oh, begitu. betul. Nah, kalau mungkin ada yang memudahkan, Allah kan itu nggak apa-apa, namanya aja darurat. Wudhu aja, pasti ada juga yang ngomong kayak gitu. Ya. Sehingga karena begitu memang, cuman dia nggak menyebutkan juga mazhab apa gitu. Iya, pasti ada yang bilang, namanya darurat nggak apa-apa sudah. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada babnya sendiri. Wudhu dalam keadaan gips. Ada semua. Nah, ada itu gimana caranya? Berarti kan luka itu nggak bisa diapa-apain. Nah, nanti kalau yang gips berarti dioles aja di gipsnya. Tapi kalau lukanya di situ, bagian itu berarti tadi pakai cara apa? Tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ya insya Allah kita akan misalnya ketemu lagi ya, makin lama makin detail membahasnya. Cuma di awal-awal jangan detail dulu. Yang ada kabur nanti. Susah banget. Oh, yang mau nanya nggak itu ke santri? Santri. Oke, pertanyaannya untuk santri, apa saja wajib wudhu? Apa saja yang wajib dibasuh? Apa? Nadia. Wah, Nadia lagi. Sama peta. Borong. Apa saja yang wajib dibasuh ketika yang wajib ya? Dulu. Bagus, benar. Soal yang kedua. Bagaimana cara membasuh kepala? Apakah semuanya atau sebagian saja? Kasih tahu secara detail. Masya Allah, benar ya, lengkap, pakai perbedaan pendapat lagi ya, dicatat rupanya. Kalau Syafi'i bilang ini, Maliki bilang itu. Masya Allah, tabarakallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.